Hai semuanya, ini Harry Hoffman. Kita melanjutkan minggu ketiga hari pertama dengan kursus dasar member care kita. Dan minggu ini saya akan memperkenalkan kepada Anda tentang piramida kepedulian. Bukankah kita semua menyukai piramida? Saya sangat menyukai piramida kepedulian sebagai model member care karena berlaku untuk para lajang, pasangan, keluarga, anak-anak, dan penyedia member care. Di mana Anda memposisikan diri sebagai penyedia member care dan juga bagi mereka yang melatih orang lain di bidang member care, di area mana Anda melatih. Jadi saya sangat menantikan minggu ini dan berbagi hal itu dengan Anda dan mari kita mulai. Jadi bagaimana saya terlibat dalam model ini? Seperti yang saya bagikan sebelumnya, saya banyak terlibat dalam perawatan krisis, kecelakaan, gempa bumi, serangan teror, evakuasi dan hal-hal semacam itu. Jadi aspek perawatan krisis. Kemudian saya terlibat dengan banyak profesional kesehatan mental dan dunia kesehatan mental benar-benar menarik dengan semua diagnosis dan semua pendekatannya terhadap kepedulian. Dan saya ingat seorang pria yang mengikuti pelatihan singkat Mennonite EMDR. EMDR adalah gerakan mata cepat yang membantu Anda mengatasi trauma dan ingatan. Terjebak di suatu tempat di otak atau sistem Anda, dan para orang Mennonite di Ashram menawarkan pelatihan, dan itu seperti dunia yang menarik. Jadi saya mengalami krisis dan saya berkonsultasi dengan para profesional kesehatan mental dan saya melakukan banyak pekerjaan dan rasanya ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang hilang di sini. Perjuangan saya dengan model-model yang ada adalah pendekatan kesehatan mental melihat masalah, banyak model member care melihat isu-isu tertentu yang juga bermasalah seperti transisi, duka cita, TCK, Third Culture Kids, tim lintas budaya atau identitas. Anak-anak budaya ketiga, hal-hal seperti ini. Kemudian juga tim pendukung dan tim perawatan juga merupakan elemen kecil dari member care dan kata member care menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatiin dan dalam banyak model member care kepedulian yang diterima sebenarnya hilang. Saya pernah membaca sebuah artikel bisnis yang membahas tentang diagram organisasi bahwa dalam diagram organisasi normal pelanggan tidak ada. Jadi diagram organisasi akan terlihat sangat berbeda. Jika pelanggan menjadi bagian dari diagram tersebut karena pelanggan adalah orang yang paling penting dalam sebuah organisasi dan misionaris pekerja lintas budaya adalah orang yang paling penting dalam sistem member care kita. Dan di mana ini saya tidak dapat menemukan apapun selain masalah, isu, dan diagnosis. Jadi ya, saya sangat ingin menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang sesuai dengan apa yang saya cari. Dan kemudian saya menemukan materi dari Palang Merah tentang dukungan psikososial. Saya sangat menyukai kata dukungan psikososial karena melihat masalah psikologis dan juga masalah sosial, dan saya tahu masalah spiritual tidak termasuk. Tunggu sebentar, saya akan sampai ke sana sebentar lagi. Mari kita lihat psikologis dan sosial terlebih dahulu. Jadi Anda memiliki bagian kesehatan mental dan sisi psikologis, dan juga bagian sosial sebagai bagian dari penyembuhan. Jadi dukungan psikososial itu seperti, wow, ini luar biasa. Dan saya menemukan dokumen di situs web Palang Merah oleh sebuah perusahaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR, organisasi terkait, dan organisasi nirlaba, dan mereka membuat program dukungan kesehatan mental dan psikososial. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat situs web dukungan psikososial oleh Palang Merah, dan saya telah menyertakan tautannya di catatan acara di bawah ini sebagai sumber daya yang melimpah. Jika Anda mampu dan bersedia untuk keluar dari konteks Kristen, ini luar biasa apa yang mereka miliki dalam hal sumber daya dan juga bahasa yang tersedia, termasuk Spanyol dan Arab, Mandarin dan hal-hal semacam itu. Ketika saya pertama kali melihat izin intervensi, piramida intervensi kesehatan mental dan dukungan psikososial dalam keadaan darurat, saya tahu ini sangat berfokus pada keadaan darurat, tetapi saya sangat menyukai model itu karena dapat diterapkan juga dalam konteks member care. Bagian dasar nomor 1 disebut layanan dan keamanan dasar dan membahas tentang makanan dan tempat tinggal. Hanya kebutuhan dasar, kedamaian, kondisi hidup yang damai, makanan dan tempat tinggal, yang merupakan nomor 1 yang dibutuhkan setiap orang. Lapisan kedua dalam model piramida mereka disebut dukungan komunitas dan keluarga. Komunitas dalam konteks kita seperti komunitas gereja dan keluarga. Dukungan yang menyatukan keluarga, jadi ini adalah tingkat dukungan lain dalam krisis.
Nomor 3 adalah dukungan terfokus dan tidak terspesialisasi, seperti kelompok dukungan sebaya di mana orang-orang bertemu, mereka saling mendukung, dan ya itu terfokus tetapi tidak terspesialisasi. Nomor 4, yang terakhir adalah puncaknya, yaitu dukungan khusus, dukungan profesional, psikiater, orang-orang medis yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi piramida ini berbicara tentang respons terhadap keadaan darurat, respons psikososial. Yang paling bawah adalah makanan dan tempat tinggal. Kemudian ada komunitas dan gereja, lalu ada dukungan sebaya dalam kelompok yang lebih kecil, dan kemudian ada spesialisasi khusus, dukungan khusus, dan hanya sedikit yang benar-benar membutuhkannya jika Anda memiliki lapisan di bawahnya. Dan itu adalah kunci bagi saya. Itu seperti sebuah pencerahan. Ya, sebenarnya para profesional kesehatan mental tidak dibutuhkan di mana-mana. Mereka membutuhkannya karena mereka terspesialisasi. Mereka hanya dibutuhkan untuk beberapa orang. Tetapi jika kita dapat melibatkan gereja dan dukungan sebaya, maka member care akan terlihat sangat berbeda. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang hilang dalam model ini adalah aspek spiritual, aspek Tuhan, dan juga penerima layanan yang hilang. Dan saat itulah saya menemukan kerangka kerja Kristen, piramida dukungan. Ya, saya seperti, ya, ini benar-benar menyatukan semua yang dibutuhkan sebagai model member care. Izinkan saya menunjukkan secara singkat apa artinya. Jadi di sini Anda memiliki piramida kepedulian. Di tengahnya ada penerima layanan, penerima yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan berada di atas, sedangkan penerima berada di bawah. Jadi Anda memiliki garis seperti salib, sisi vertikal salib, dan kemudian Anda memiliki 4 sudut. Sudut nomor 1 adalah teman dan keluarga. Jadi penerima layanan membutuhkan teman dan keluarga untuk mendukung. Kemudian Anda memiliki komunitas, gereja sebagai pendukung. Kemudian Anda memiliki penolong, yaitu dukungan sebaya atau dukungan awam. Dan kemudian Anda memiliki sudut profesional, yaitu dukungan profesional. Jadi apa yang baru saja saya tunjukkan dalam lapisan-lapisan ini, kurang lebih diterjemahkan ke dalam piramida kepedulian dengan sangat baik. Dengan teman dan keluarga, gereja, penolong, dan profesional, Anda memiliki penerima dan Tuhan di atas. Jadi minggu depan kita akan memperkenalkan setiap hari salah satu sudut ini dan memperbesar sudut-sudut ini, dan kita akan menjelaskan kepada Anda apa artinya, dan semoga juga mendorong Anda untuk membangun sudut-sudut ini untuk hidup Anda sendiri, membantu misionaris yang Anda sayangi untuk membangun sudut-sudut ini. Mungkin melalui model ini kita semua dapat tumbuh lebih dan lebih lagi sebagai penyedia layanan member care dan sebagai dunia misi. Sampai jumpa lagi besok. Selamat tinggal.